ulangi pujian ini. Nyanyikan dari dalam hati. Terima kasih. Segala penguasa yang bukan berasal daripadamu Tuhan, yang hendak mengambil alih setiap konsentrasi kami Bapa, kami bersatu hati, kami hancurkan, kami patahkan dalam nama Yesus. Biarlah hanya kuasa-Mu mengalir di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami akan mulai ibadah kami dengan hati bersyukur dalam berkat nama Allah Bapa. Haleluya. Amin. Berikan salam satu dengan yang lain. Sekarang adalah tahun yang baik. Sampai
buat setiap pertolongan Tuhan yang terjadi atas hidup kami. Berkali-kali Tuhan menolong kami, berkali-kali Tuhan kuatkan kami, bahkan berkali-kali Tuhan sembuhkan kami. Kami sungguh bersyukur karena kami tahu kami punya Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami mengucap syukur untuk pagi ini. Kami dapat berbakti untuk memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Kami yakin dan percaya lewat kebenaran firman Tuhan hidup kami dikuatkan, kami dipulihkan. Ada sesuatu kekuatan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Bahkan kami percaya lewat kebenaran firman Tuhan, hidup kami diberikan kemenangan oleh Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa untuk segala penguasa di udara yang hendak mengganggu setiap konsentrasi ibadah kami. Kami bersatu hati, kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Dan biarlah pagi hari ini Roh Tuhan yang bekerja atas hidup kami. Kami akan duduk diam untuk mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.
Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya ucapkan kembali selamat tahun baru ya buat kita semua. Selamat Natal dan selamat tahun baru. Saya yakin dan percaya berkat-berkat yang baru Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, sama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Daniel pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Kita akan baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga sebagai ayat pokok kita pagi hari ini. Kitab Daniel pasal yang ke-10 ayat yang ke-12 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, ayat 12 ya. 1, 2, 3. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kitab Daniel ini adalah kitab Nabi besar. Artinya Daniel ini Nabi besar yang Tuhan pakai. Dan di dalam kitab Daniel, kalau dalam pasal 1 sampai ayat pasal yang ke-7, itu merupakan satu perbuatan-perbuatan besar ya, kuasa Allah yang terjadi kepada Daniel dan umat-umat Tuhan. Jadi kalau kita baca dalam pasal pertama bagaimana Daniel itu diberkati oleh kuasanya Tuhan, dipakai Tuhan ya. Kenapa? Karena enggak makan daging ya, enggak minum sesuatu, hanya minum air putih, hanya makan sayur, tapi sehat, tapi kuat, otaknya lebih pintar. Enggak sampai di sana pada waktu masuk dalam dapur api, Tuhan selamatkan mereka. Waktu Daniel masuk dalam gua singa, Tuhan selamatkan. Tuhan selamatkan dari pasal yang pertama sampai pasal yang ke-7. Ini merupakan kesaksian kuasanya Tuhan yang besar dan perlindungannya kepada umat Tuhan, bangsa Israel, terutama terlebih lagi terhadap Daniel, Nabi Daniel. Dan di dalam ayat yang ke-12 ini Alkitab katakan begini, lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Jadi kalau kita baca ayat yang ke-12 ini merupakan satu jawaban doa Daniel kepada Tuhan. Daniel berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menjawab. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat waktu Daniel pasal yang pertama, Daniel ini sedang dalam masa pembuangan di Babel. Dia ada di tempat pembuangan di Babel. Karena selama masa pembuangan, masa sukar itu 70 tahun, di sana ada banyak hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi, orang percaya di sana yang terus mensiarkan tentang kebenaran firman Tuhan, yang terus dipakai oleh Tuhan, yang terus hidupnya menjadi kesaksian. Nah dalam ayat yang ke-12 ini adalah satu doa. Dan Alkitab katakan, Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allah. Pertanyaannya, kenapa Daniel berdoa kepada Tuhan? Secara khusus kalau kita melihat di dalam ayat pasal yang ke-9, Daniel berdoa karena Daniel mengerti, Daniel tahu ini adalah masa sukar. Daniel ini memang hidup dalam istana raja. Dia diangkat menjadi ketua orang-orang yang berilmu, menjadi ketua, menjadi pimpinan orang-orang yang bijaksana. Dan dia ada dalam istana raja.
Dan raja pada waktu itu bukan kaleng-kaleng Bapak Ibu Saudara. Ya memang raja, hebat, dia ada di istana. Tapi Daniel berdoa kepada Tuhan karena dia tahu hari itu dia hidup dalam masa yang sukar. Bangsa Israel itu hidup dalam kekuatan yang tidak ada kekuatan, hidup dalam masa-masa yang sulit, masa yang sukar. Memang Daniel menikmati berkat Tuhan, tapi dia tahu bahwa sekarang yang sedang dihadapinya adalah masalah sulit, sukar, banyak masalah, banyak persoalan. Dan Daniel menyadari bahwa di hari depan itu, di hari depan ada banyak kesulitan, ada banyak kesukaran, ada banyak masalah, ada banyak persoalan. Daniel tahu, dan dia berdoa kepada Tuhan. Kalau nanti Bapak Ibu Saudara baca di rumah dalam pasal yang ke-9, doa Daniel itu hanya pertama adalah doanya dia minta satu pengampunan daripada Tuhan. Dia berdoa, Tuhan minta ampun. Bukan hanya untuk dirinya sendiri dia minta ampun, tetapi untuk bangsa Israel. Karena dia tahu bangsa Israel hari itu hidup berdosa di hadapan Tuhan. Dia minta ampun kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah Daniel memohon belas kasihan. Baca dulu kitab Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ke-13. Saya minta salah seorang untuk membantu saya membacakannya bagi kita semua. Daniel pasal 9 ayat yang ke-13, atau dari ayat yang ke-12 saja, 12 sampai ayat yang ke-13. Ayo cepat bacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan, dan telah ditetapkannya firman-Nya yang diucapkannya terhadap kami dan terhadap orang-orang yang telah memerintah kami, yakni bahwa akan didatangkannya kepada kami malapetaka yang benar dan besar, yang belum pernah terjadi di bawah semesta langit seperti di Yerusalem. Ayat 13, seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, segala malapetaka ini telah menimpa kami, dan kami tidak memohon belas kasihan Tuhan Allah kami dengan berbalik dari segala kesalahan kami dan memperhatikan kebenaran yang daripadamu. Amin, puji Tuhan. Dan dia tahu dalam ayat yang ke-12 dia katakan dia melihat bahwa akan ada satu kesusahan yang sangat besar, akan ada satu malapetaka yang akan menimpa bangsa Israel yang sangat amat sangat besar. Daniel tahu, dan dia berdoa kepada Tuhan, meminta satu pengampunan. Tuhan ampuni ini bangsa Israel yang sudah berdosa. Kadang-kadang kalau kita hidup sudah enak, kita sudah hidup senang, kita kadang-kadang tidak memperdulikan orang lain. Kita nggak peduli mungkin dengan kakak kita, adik kita, mungkin kita nggak peduli dengan orang tua, kita nggak peduli dengan sesama kita. Kadang-kadang kita tahu orang itu berbuat salah. Satu kisah di dalam Alkitab, waktu Ayub, dalam kitab Ayub yang Bapak Gembala sekarang sedang bagikan renungannya setiap pagi, itu Ayub tahu anak-anaknya setiap hari berbuat pesta. Artinya dia berpesta pora, mereka bersenang-senang. Dan Ayub tahu, sehingga setiap pagi dia bawa itu persembahan, minta ampun sama Tuhan untuk kehidupan anak-anaknya. Dia minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampunin, dia kasih korban persembahan di pagi hari. Itu baca dalam kitab Ayub. Kenapa dia menyadari jangan-jangan Tuhan anakku ini menyakiti hatimu, jangan-jangan anakku mengutuki Engkau Tuhan, jangan-jangan anakku ini berbuat dosa, dan dia memberikan persembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, memang betul setelah anak-anak dibaptis itu urusannya masing-masing, ya kan? Biasa kan gitu. Kalau belum dibaptis, kalau di CD lah ya bahasanya kan begitu ya. Itu dosa masih kesalahan orang tua. Kalau sudah di sini sudah dibaptis, dosanya masing-masing. Nah, hanya sampai di sana tugas kita sebagai orang tua.
Tapi kalau dia tidak datang dalam rumah ibadah dan dia tidak datang beribadah kepada Tuhan, itu satu tanggung jawab yang harus kita doakan juga kepada Tuhan. Sama seperti Daniel. Kalau kita sebagai orang tua hari ini kita melihat anak kita tidak bersama-sama dengan kita, kalau dia beribadah di tempat lain, puji Tuhan. Tapi kalau hari ini anak kita tidak datang beribadah kepada Tuhan, itu satu tanggung jawab yang engkau juga harus doakan dia kepada Tuhan. Yang harus kita doakan. Yang seringkali kalau hamba Tuhan, pendeta mungkin waktu mati, ya saya selalu bilang katakan sama seperti itu dalam perjanjian baru. Kita ini Tuhan, kita ini hamba Tuhan, itu adalah Tuhan. Sekarang apa yang kita bawa kepada Tuhan kalau bukan jiwa-jiwa? Tapi kalau Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang sekarang Bapak Ibu Saudara bawa kepada Tuhan? Bukan hanya iman percaya kepada Tuhan, tapi engkau harus membawa satu oleh-oleh kepada Tuhan, yaitu keluargamu, anak-anakmu. Dan engkau harus berdoa minta satu pengampunan, satu belas kasihan Tuhan, supaya malapetaka itu tidak menimpa kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya senang sekali kalau ada orang tua yang bawa itu anak-anak dalam gereja. Bapak Ibu Saudara dengar kesaksian tanggal 31 malam Ibu istri Bapak Adi Naibaho. Tahu? Dia saksikan apa? Waktu kecilnya itu dijaga sama, bukan dari suku yang sama, suku yang berbeda, dengan kepercayaan yang berbeda. Dan tahu waktu dia kecil, dia katakan apa? Saya bertobat baru, saya kenal Tuhan baru. Kenapa? Karena waktu kecil dia dijaga sama orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan diajarkan. Bukan kepada Tuhan Yesus. Saya merinding waktu dengar itu. Ada berapa banyak dari kita lepaskan anak-anak suruh orang lain jaga. Saya beberapa waktu yang lalu saya pergi ke satu tempat karena itu Floren mau beli sustain piano. Saya sedang menunggu dengan Bapak Gembala. Satu mall yang mewah karena memang adanya di sana. Kami sedang menunggu. Jadi dia bayar, saya menunggu dengan Bapak Gembala. Saya bilang, pipi lihat tuh anak nangis, aja nangis, kegerungan. Orang kaya, kelihatan dari bajunya, dari gayanya. Anaknya digendong sama mbaknya, nggak mau nangis, diam. Mamanya nggak gendong loh. Mama cuma, diam. Ini masih kecil. Tapi dibiarkan orang lain yang kasih diam, itu anak goyang-goyang susternya. Diam. Mama cuma, diam. Bapak Ibu Saudara, tugas Bapak Ibu Saudara bukan hanya berkembang biak dan beranak cucu banyak. Betul. Tapi punya satu tanggung jawab. Saya waktu dengar itu Ibu Irdes, itu mamanya si Iel. Banyak kita yang seperti itu. Kita bekerja di pabrik, kita bekerja di kantor, kita bekerja di tempat karena kita sibuk. Anak kita titipkan kepada orang yang tidak percaya. Saya pernah dengar nih, kuping saya pernah dengar seorang ibu yang mengatakan anaknya tuh dijaga sama orang itu, katanya didoakan dengan agama itu. Dikasih lihat dia lagi sembahyang, dikasih lihat, suruh lihat. Padahal saya tahu orang itu adalah orang Kristen, itu anak orang Kristen. Bapak Ibu Saudara, Daniel itu hidupnya senang, bukan hidup dalam tempat yang susah. Dia hidup dalam kerajaan Nebukadnezar. Siapa yang tidak tahu dalam zaman itu siapa Nebukadnezar? Tapi dia mohonkan satu belas kasihan kepada Tuhan. Dia minta pengampunan kepada Tuhan atas bangsa Israel.
Di sana berbicara adalah waktu masa sukar itu terjadi, waktu kesulitan itu terjadi. Apakah dia hidup dalam masa yang senang? Tidak. Dia ada dalam masa pembuangan. Dia hidup di masa yang sukar, dia hidup di masa yang sulit. Tapi kata jangan takut itu akan selalu ada pertolongan Tuhan. Kita hidup hari ini, nggak ada yang tahu Bapak Ibu Saudara ini ke depan seperti apa. Tapi yang pasti barang-barang sudah mulai naik. Kalau saya ibu rumah tangga tuh kan belinya cabai ya, belinya bawang kan begitu. Bapak-bapak mungkin nggak beli bawang, nggak beli cabai. Cabai kemarin tuh saya beli 1 kilo 100.000 sampai saya kaya. Sudah 100.000 di pasar, sudah tidak ada lagi tuh barang. Mahal. Tapi waktu engkau hidup dalam masa sukar, masa yang sulit, kalau engkau hidup sama seperti Daniel, akan ada pertolongan Tuhan. Waktu hidup dalam masa yang sukar, masa yang sulit, Tuhan itu akan memberikan satu penyertaan, satu perlindungan. Dan tidak hanya di sana, waktu ada masa sulit, waktu ada masa sukar, Tuhan akan menolong hidup saya dan hidup kita semua. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu ini saya besuk. Dan kemarin saya setelah pulang besuk dari hamba Tuhan yang sakit di Sari Asi, Karawaci, karena ini rekan hamba Tuhan. Saya pulang sore, saya sampai di rumah. Sampai di rumah saya baru lihat itu WA dari Bu Chandra. Tante bantu doa untuk Bapak Chandra sedang dirawat di rumah sakit. Saya telepon, di mana Bu? Anissa. Dia udah tunggu sebentar, saya datang. Saya langsung berangkat lagi dengan Bapak Gembala. Rame di IGD rame. Kenapa Pak? Batuk, pilek. Tapi sesek, kata Bu Chandra, sesek tante. Kata Pak Chandra, maaf Ibu jadi merepot. Enggak, jangan pikir seperti itu. Itu perutnya gini-gini ya. Karena nafasnya nggak kuat dibantu ditopang. Terus kata Bu Chandra, tante setelah ini nanti Pak Chandra mau dimasukkan di ICU. Jadi Pak Chandra sekarang sedang ada di ICU. Bapak Gembala belum datang, saya bilang begini, Pak Chandra, ya, dia pakai oksigen. Nafasnya berat. Saya bilang begini, jangan pikir yang lain. Pikirkan saja Tuhan Yesus. Panggil Tuhan Yesus. Ingat Tuhan, terus Tuhan Yesus. Dia sampai dengan air mata. Tadi pagi Bapak Gembala bilang begini, ayo kita besuk lagi nih. Gak bisa dari situ. Kalau di ICU, apalagi rumah sakit umum daerah Tangerang itu, ini kita yang besuk di sini, ini kaca di sana, itu orang pasien di sana. Waktu saya mau masuk doakan Oma Tanpinyo itu, di stop sama dokter. Gak boleh Bu. Kenapa? Hanya orang yang hendak menghadapi sakaratul maut saja yang boleh ketemu keluarganya. Saya bilang, saya pendeta, saya mau doa. Kalau gitu tunggu semua selesai baru Ibu bisa doa. Gak ada siapa-siapa. Kalau dalam posisi seperti itu, siapa yang menemanimu? Gak ada. Suami harus di depan, istri harus di depan, anak-anak harus di depan. Gak ada siapapun. Engkau hanya ditemani oleh mesin-mesin. Dokter pun hanya sekali-sekali melihat waktu jam berkunjung dokter saja. Tapi saya mau katakan sekalian, bagi kita semuanya hanya ada Tuhan yang dapat menolong kita. Hanya Tuhan Yesuslah yang memberikan satu perlindungan, satu pertolongan, satu penyertaan, bahkan satu kesembuhan. Saya waktu perjamuan kudus saya dapat ayat Bapak Ibu Saudara. Injil Matius pasal 10 ayat 13a. Maka kata Yesus kepada perwira itu, pulanglah, terjadilah seperti apa yang kamu harapkan. Lalu seketika itu juga hamba perwira itu menjadi sembuh. Waktu saya dapat ayat itu, saya aminkan. Terjadilah seperti apa yang kamu harapkan. Dan seketika itu juga hamba perwira itu menjadi sembuh. Perwira
perwira ini datang kepada Tuhan. Tidak datang kepada siapa-siapa, bukan datang kepada manusia. Dia datang kepada Tuhan Yesus. Lalu kata Yesus, aku akan datang ke rumahmu. Perwira itu bilang, jangan Tuhan, gak usah. Cukup Tuhan itu berkata-kata saja, maka hamba-Mu itu akan sembuh. Dan dalam ayat yang ke-13, Yesus katakan kepada perwira itu, pergilah, jadilah seperti apa yang kamu harapkan. Dan di dalam kata-kata ayat selanjutnya, saat itu juga hamba perwira yang ada di rumah itu menjadi sembuh. Tuhan itu melebihi segala-galanya. Di saat kita sulit menghadapi kesulitan, di saat kita menghadapi kesukaran, tidak ada satu orang pun yang dapat menolong kita, mungkin menolong saya, menolong Bapak Ibu Saudara-saudara. Tapi ingatlah, ada satu pribadi, dia yang akan menolong saya dan dia akan menolong Bapak Ibu Saudara. Asalkan Bapak Ibu Saudara-saudara hidup di dalam kebenaran firman Allah. Ini yang terpenting. Hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan jadi orang Kristen yang suam-suam kuku. Dia tidak panas dan dia tidak dingin. Dia nggak panas, dia nggak dingin. Setengah-setengah rasa saya. Tuhan inginkan kita terus berpacu bersama-sama, ayo kepada Tuhan. Ayo kita sama-sama tahun 2025 ini semangat ya, melayani Tuhan. Untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita semangat benar-benar hidup dalam kebenaran nama Tuhan, dalam hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalaupun ada dosa yang sudah kita perbuat dan lakukan, minta ampun sama Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan dan hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Saya ingat sekali dalam kitab Mazmur pasal yang ke-23, Tuhan adalah gembalaku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Tapi ingat, Tuhan kadang-kadang izinkan kita masuk dalam lembah kekelaman. Tapi Alkitab katakan dalam kitab Mazmur, gadamu dan tongkatmu itulah yang melindungi aku. Bapak Ibu Saudara, ini baru 5 hari ya, masuk di tahun 2025. Di hari-hari yang selanjutnya masih panjang. Ya, ada hari ke-6, ada hari ke-7 sampai 365 hari di akhir penghujung tahun. Kita hidup memang dalam masa yang sukar. Kita hidup dalam masa sulit. Kita hidup dalam masa yang tidak menentu. Orang suka berprediksi. Zaman dulu saya ingat, kalau sudah mau memasuki tahun yang baru, pakar ekonomi diundang di televisi, pakar ini diundang untuk diwawancarai, ditanya tahun ke depan seperti apa. Dan hari ini tidak ada yang dapat memprediksi yang bisa mengatakan hari depan seperti apa. Nggak ada seorang pun yang bisa. Tapi saya yakin dan percaya, sekalipun dalam masa yang sulit, sekalipun dalam masa yang sukar, waktu kita hidup sama seperti Daniel, akan ada pertolongan Tuhan, akan ada pembelaan Tuhan, akan ada perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Bahkan waktu engkau dihadapkan dengan kelemahan tubuh, percayalah Tuhan yang akan memberikan engkau kesembuhan. Percaya kepada dokter boleh sedikit, percaya kepada obat boleh sedikit, karena Tuhan juga kasih hikmat kepada dokter, Tuhan kasih hikmat juga kepada para ahli-ahli buat obat untuk bikin obat. Tapi yang engkau harus percaya dalam hidupmu sebanyak-banyaknya, hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan waktu khotbah saya yang lalu saya katakan, zaman dulu aja banyak nabi-nabi palsu. Zaman dulu banyak itu air perjamuan kudus. Sampai perjamuan kudus itu dibikin dalam botol-botol, dimasukkan dalam kulkas, orang makan minum pagi, minum
Nebukadnezar. Tapi dia hanya mengandalkan hidupnya, percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, tahun 2025 jangan takut. Tuhan akan menyertai saya, Tuhan akan menyertai Bapak Ibu Saudara. Dia Allah Immanuel, Dia Allah El Shaddai. Dia akan menolong saya dan Dia akan menolong kita semua. Asalkan kita tetap terus percaya kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati. Saya rindu menaikkan sebuah pujian. Tak usah ku takut, tak usah ku bimbang, karena Dia Allah yang beserta denganku. Haleluya. akan menolong Bapak
persoalan, sedang menghadapi kelemahan tubuh, kami bersatu hati, kami berdoa, Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Kami percaya pagi hari ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan berikan pengharapan, bahkan Tuhan tolong memberikan kami satu kemenangan di dalam Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk kami berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk beriman sepenuhnya kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk hidup ini hanya mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih atas kebenaran firman-Nya. Kita akan jalankan persembahan kita sebagai bertugas. Kita bersatu di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang telah kembali menguatkan kami dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Sebentar kami akan menjalankan persembahan kami ya Bapa. Berkati seluruh persembahan jemaat di tempat ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Ampuni kami semua pelanggaran kami Bapa. Kehendak-Mu yang terjadi bukan kehendak kami. Dalam nama-Mu kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kami ucapkan selamat ulang tahun kepada Mama Dika tanggal 1 Januari. Tuhan Yesus memberkati. Adik? Tidak ada. Masih sakit? Di rumah sakit? Oke. Untuk kegiatan ibadah hari Sabtu kaum wanita dan youth sudah dimulai. Hari Sabtu itu tanggal
11. Jadi tanggal 11 ibadah wanita dan ibadah youth sudah dimulai. Kemudian hari Minggunya jam 7 pagi sudah dimulai ibadah sekolah minggu. Ya. Untuk laporan keuangan Natal akan dilaporkan minggu depan. Ya, jadi untuk alokasi dana Natalnya nanti Bapak Ibu bisa lihat pada laporan panitia Natal di minggu depan. Ya. Kita berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit supaya Tuhan pulihkan mereka sekalian. Nanti di depan Bapak Ibu dibagi masker. Ya. Satu orang silahkan ngambil satu. Itu ada 5 masker gitu dibagi di depan. Jadi tiap orang silahkan ngambil satu-satu, ikat, itu isinya 5 ya. Dipakai karena sekarang ini sepertinya ada yang saya dengar COVID mulai lagi atau bagaimana, tetapi tidak mematikan ya. Tidak mematikan. Karena apa? Sekarang itu kita sudah mulai menjadi teman gitu ya. Penyakit ini menjadi teman sudah biasa. Tapi karena dia teman, jangan sembarangan berteman ya. Makanya kita waspada, jaga-jaga. Ya. Makan teman kata Pak Yason ya. Jangan sampai teman makan teman, makanya pakai teman. Pakai masker maksud saya. Biasanya repotannya. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk keluarga Ibu Bapak Utasoid yang menyediakan Migomak hari ini. Tuhan memberkati. Baik, saya kira itu saja beberapa pengumuman yang saya sampaikan. Mari bersama kita berdiri, kita akhiri ibadah kita di dalam ucapan syukur kami persembahkan kepada Tuhan untuk segala kemurahan dan kebaikan Tuhan. Pada hari yang kelima kami dapat kembali datang beribadah kepadamu. Satu sukacita tersendiri kami dapat beribadah karena Engkau menyatakan kuasa, menyatakan berkat dan kemurahan-Mu kepada kami. Hamba berdoa berkatilah setiap pribadi-pribadi yang hadir pagi hari ini. Engkau memberkati rumah tangga, memberkati keluarga, memberkati usaha dan pekerjaan kami. Tuhan yang memberkati dengan berkat yang berlimpah, sehingga kami terus dapat mengagungkan dan memuliakan nama-Mu. Hamba berdoa bagi Mama Dika yang tanggal 1 kemarin berulang tahun. Hamba mohon terus kemurahan-Mu yang melengkapkan kepada keluarga ini, yang menolong dan menyembuhkan mereka. Engkau berikan damai sejahtera, kekuatan dan pertolongan Allah bagi ibu ini. Demikian hamba berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sakit. Hamba berdoa hari ini Bapak Chandra yang ada di ICU rumah sakit. Hamba berdoa kami minta belas kasihan-Mu, kami minta kemurahan-Mu, tangan-Mu terulur bagi Bapak ini. Dari tempat ini kami satukan iman dan percaya kami. Kami berdoa, kami sebut nama-Mu dalam nama Yesus. Tuhan memberi kesembuhan yang sempurna. Pulihkan dengan sempurna Bapak Rudi, Opung Bona, Ibu Maria, Oma Mariani, Oma Unggang, orang tua Bapak Simanjuntak, juga keluarga Bapak Simanjuntak. Pulihkan mereka dengan sempurna. Kau pulihkan seluruh jemaat-jemaat-Mu yang hari ini sedang sakit Tuhan. Kami percaya sesuai dengan firman-Mu, Tuhan yang akan menolong dan menyembuhkan kami. Kami sehat, kami kuat untuk kami dapat memuliakan nama Tuhan. Sehingga waktu-waktu yang ada ini kami pergunakan sepenuhnya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan.
Berkati keluarga Hutasoit yang menyediakan makanan minuman bagi kami hari ini. Tangan Tuhan yang menopang mereka. Berkati juga keluarga Mama Etan, lawatan Tuhan dinyatakan dengan sempurna bagi mereka. Berkatilah bangsa dan negara kami dari pusat sampai daerah. Berkatilah gereja-gereja Tuhan dimanapun berada yang melaksanakan ibadah. Kami tahu ada kuasa yang menyertai mereka. Berkati gerejamu di tempat ini. Kami berharap tahun ini kami memperluas ruangan ibadah. Dan Tuhan yang menyediakan semua bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus yang menyertai dan memberkati hidup kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa, terima kasih.